sel darah itu juga akan terganggu. Kalau dia nggak bisa masuk ke sel-sel yang membutuhkan, dia akan menumpuk di aliran darah, maka bisa terjadi diabetes itu. Seperti itu contohnya. Ya, jadi bentuk akhir dari karbohidrat itu di dalam tubuh supaya bisa digunakan akan dirubah menjadi glukosa. Nah, kalau protein dan lemak nanti teman-temannya yang bisa menjelaskan. Nah, tapi pada akhirnya semua yang jenis sumber makanan yang menghasilkan kalori itu akan dirubah menjadi gula darah melalui proses yang berbeda-beda. Ya, protein juga gitu. Protein dalam tubuh kita itu ada banyak asam amino. Nah, setiap asam amino itu dia bisa dirubah menjadi bentuk energi ATP itu tuh melalui proses yang berbeda-beda. Ya, nanti semuanya akan melalui siklus yang namanya siklus Krebs yang nanti dia akan menghasilkan energi ATP yang bisa kita gunakan. Itu ya, jadi apa namanya nanti bisa dibedakan. Jadi kalau karbohidrat itu dalam proses metabolisme akan dirubah menjadi apa, protein apa, lemak apa. Nah, hari ini kan protein ya. Nah, sekarang habis slide ini masih ada slide apa coba? Tadi kan metabolisme udah ya, pencernaan udah juga. Terus apa? Setelah ini apa? Next slide-nya. Ada tabel angka kecukupan gizi. Di next aja Ya, slide. sebentar. Oke. Ini nggak bisa, Bu. Kita ulang dulu, Bu. Mm-mm. Mana tabelnya? Kenapa nggak bisa di enter ya? Oh, karena kalian pakai PDF ya. Oke, next. Ini sudah tadi. Nah, tabel angka juga bisa dibesarin lagi. Dibesarin lagi. Ya. Nah, coba ini di penjelasan singkatnya tentang tabel ini gimana? Ini kan tabel AKG ya, angka kecukupan gizi. Nah, coba bisa dijelasin. Ayo, come on, supaya nggak terlalu lama. Ini saya masih ada tugas banyak nih. Iya, baik, Bu. Untuk bayi dan anak itu dari rentang usia 0 sampai 5 bulan dan 7 sampai 9 tahun itu dari 59 gram sampai 250 gram karbohidratnya per hari. Dan untuk laki-laki dari usia 10 sampai 80 tahun itu rentang karbohidrat per harinya 300 sampai 235 gram per hari. Dan untuk perempuan dari usia 10 sampai 80 tahun ke atas itu rentang karbohidrat per harinya 280 gram sampai 200 gram per hari. Gitu, Ibu. Jadi beda ya antara laki-laki dan perempuan. Lebih cenderungnya lebih tinggi mana antara laki-laki dan perempuan? Fokus ke karbohidrat, ke kalori. Lebih tinggi laki-laki, Bu. Kira-kira kenapa? Karena ini, Bu. Karena laki-laki membutuhkan lebih banyak energi Kenapa? Kenapa dia lebih karbohidrat banyak? lebih banyak. Kenapa? Kenapa kebutuhan lebih banyak? Mungkin dia lebih banyak melakukan aktivitas di luar.
Ya, dibanding kecenderungannya, betul. Kecenderungannya begitu ya. Maka kebutuhannya juga berbeda. Oke, lanjut. Apalagi yang diperbaiki? Udah Jadi Ibu, pernah, sisanya sama kayak kemarin. oke. Daftar pustakanya ada yang ditambah atau diperbaiki gitu? Ada Ibu. ada Ibu. Coba yang mana tuh? Kita masukin itu Mm-mm. tabel angka kecukupan gizi dari Mm. PMK itu nomor 28 tahun 2019. Mm-mm. Ya, oke. Ya, oke, sip. Sudah bisa diupload ya, yang karbohidrat ya. Iya Ibu. Mm-mm. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke protein. Oh ya Bu, baik. Sekian tambahan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, yang itu juga nggak apa-apa. Silakan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, kami dari kelompok 3. Yaitu materi adalah protein. Anggota kelompok ini adalah Antara Ayu, Elisa Maria, dan Ibu Masani. Definisi protein. Protein merupakan komponen penting dalam kehidupan suatu organisme, terutama sebagai pendukung dan perkembangan, karena protein merupakan makromolekul penyusun tubuh atau penyusun sel yang sangat berperan dalam menentukan ukuran maupun struktur sel. Selain itu, protein juga merupakan komponen terpenting dari sistem komunikasi antar sel dan juga sebagai katalisator segala reaksi biokimia dalam sel.
Fungsi lain protein adalah protein juga berperan penting dalam perkembangan sel-sel otak, mengganti sel yang rusak, dan memelihara sel. Protein juga dapat dikatabolis untuk menghasilkan energi. Protein sendiri terdiri dari unsur-unsur hidrogen, karbo, nitrogen, dan oksigen. Selanjutnya, klasifikasi protein dilakukan atas dasar berikut ini. Membentuk protein berserat, skleroprotein, kita dapat menemukan protein ini pada hewan dan tidak larut dalam air. Protein globular, protein ini tidak seperti protein berserat larut dalam air. Terus, konstitusi protein sederhana hanya terdiri dari asam amino, protein terkonjugasi, protein kompleks yang digabungkan dengan karakteristik zat non-asam amino yang disebut gugus prostetik, protein turunan. Ketika protein dihidrolisis oleh asam basa atau enzim, produk degradasi yang diperoleh darinya disebut protein turunan. Sifat molekul protein asam, mereka ada sebagai amino dan mengandung asam amino. Protein dasar, mereka ada sebagai kation dan kaya akan asam amino basa, misalnya lisin, arginin, dan lain-lain. Jenis-jenis protein berdasarkan bentuknya protein dapat dibedakan menjadi dua, yaitu protein fibrillar atau skleroprotein. Ini merupakan protein yang bentuknya serabut. Protein ini tidak bisa larut dalam pelarut-pelarut encer, baik larutan garam, asam basa, ataupun alkohol. Contohnya kolagen yang terdapat pada tulang rawan, keratin pada rambut, miosin pada otot, dan fibrin pada gumpalan darah. Lalu yang kedua ada protein globular atau steroprotein. Ini merupakan protein yang berbentuk mirip dengan bola. Protein ini larut dalam larutan garam dan asam encer. Untuk protein jenis ini lebih mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, pelarut asam, dan basa dibandingkan protein fibrillar. Protein ini sangat mudah jenis protein dalam tubuh. Berdasarkan hidrofobik, protein hidrofobik merupakan protein merupakan protein yang memiliki gugus hidrofobik yang mempunyai sifat tidak suka udara. Ini membuat protein Lalu berdasarkan sifat hidrofilik, protein syarat memiliki sifat hidrofilik dan banyak bergantung pada sifat struktur sekunder, sedangkan protein globular memiliki sifat hidrofobik dan banyak bergantung pada sifat struktur tersier. Sifat protein merupakan molekul yang sangat besar sehingga mudah mengalami perubahan bentuk fisik maupun aktivitas biologis. Banyak faktor yang menyebabkan
perubahan sifat alamiah protein, misalnya panas, asam, basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat, maupun sinar radiasi radioaktif. Perubahan sifat gizi yang mudah diamati adalah terjadinya pemadatan. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti misal etil, ether. Daya larut protein akan berkurang jika ditambahkan garam. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan apabila protein dipanaskan atau ditambah alkohol. Protein akan menggumpal karena alkohol menarik mantel air yang melingkupi molekul protein. Adanya gugus amino dan karboksil bebas pada ujung rantai molekul protein menyebabkan protein mempunyai banyak muatan dan bersifat amfoter atau dapat bereaksi dengan asam maupun basa. Dalam larutan asam, pH rendah, gugus amino bereaksi dengan H+, sehingga protein bermuatan positif. Bila dilakukan elektrolisis, molekul protein akan bergerak ke arah katoda, dan sebaliknya. Dalam larutan basa pH tinggi, molekul protein akan bereaksi sebagai asam atau bermuatan negatif, sehingga molekul protein akan bergerak. Struktur protein. Molekul protein adalah panjang yang disusun oleh makanan asam amino. Dalam molekul protein, asam amino selalu dirangkaikan melalui reaksi gugusan karboksil asam amino yang disebut hingga terjadi ikatan yang disebut ikatan peptida. Ikatan peptida tersebut merupakan ikatan peptida. Dua molekul asam amino yang saling berhubungan dengan cara kemudian disebut ikutan dipeptida. Bila tiga molekul amino disebut dipeptida dari bahasa disebut polipeptida. Polipeptida yang ada terdiri dari beberapa molekul asam amino disebut polipeptida. Molekul protein ada suatu polipeptida di mana jumlah besar asam-asam aminonya sangat bertemu dengan jumlah peptida tersebut. Berikut struktur dari protein. Yang pertama itu adalah struktur ringan, di mana suatu protein terdiri atas rantai polipeptida yang dibentuk dari gabungan beberapa asam amino dan membentuk ikatan peptida. Selanjutnya ada Sebentar, halo, suaranya nggak jelas, menjauh dan mendengung. Bisa lebih dekat nggak? Lebih dekat aja. Oke, bisa Bu. Selanjutnya ada struktur sekunder, di mana struktur protein sekunder itu terjadi karena adanya interaksi antara molekul asam amino yang ada dalam struktur tersebut. Interaksi tersebut bisa terjadi antara atom oksigen dengan atom hidrogen dari senyawa yang berbeda, sehingga menyebabkan suatu protein bentuknya menjadi melingkar yang disebut dengan nama helix. Selanjutnya ada struktur tersier, di mana struktur protein tersebut merupakan gabungan dari beberapa sekunder. Contohnya struktur tersier tersebut merupakan gabungan dari struktur helix dan menjadi initiate. Bisa diganti aja nggak? Bisa diganti aja nggak dengan yang tadi, yang lebih jelas mungkin suaranya. Karena seperti ada suara-suara masuk gitu, jadi kayak berisik gitu, nggak jernih. Yang tadi kayaknya bagusan, yang awal siapa tadi? Selanjutnya ada
Selanjutnya ada struktur kuarter. HP-nya dijauhin, jangan terlalu dekat. Yang lainnya gimana? Kedengeran nggak? Nggak kedengeran, Bu. Nggak kedengeran. Bisa nggak sendiri-sendiri aja joinnya gitu. Jadi nggak mungkin nggak terlalu dekat sama teman-temannya gitu. Jadi suaranya nggak jelas. Apakah suara sudah jelas? Udah jelas, cuma agak jauhan. Oke, coba sebentar. Kalau ini udah jelas belum? Ini udah jelas. Oke. Apa dampak kesehatan bagi seseorang yang kurang asupan protein dalam tubuh? Menurut Winarto tahun 2004, seseorang yang kekurangan asupan protein akan rentan terkena berbagai macam gangguan di dalam tubuh. Di antaranya ada kwashiorkor. Uh, Kwashiorkor ini merupakan istilah yang digunakan untuk gejala yang sangat ekstrim. Gejala ini diderita oleh anak-anak kecil dan bayi akibat kekurangan konsumsi protein. Meskipun konsumsi energi atau kalori telah mencukupi kebutuhan. Lalu yang kedua ada marasmus. Marasmus merupakan sebutan bagi gejala yang muncul apabila anak-anak menderita kekurangan gizi atau kalori dan juga kekurangan protein. Yang ketiga ada busung lapar. Busung lapar merupakan bentuk dari kekurangan gizi yang berat dan biasanya menimpa daerah kekurangan atau daerah yang miskin dan tandus serta timbul secara periodik pada masa pasca atau bisa juga disebabkan karena bencana alam seperti kemarau yang berkepanjangan, serangan hama, tanaman serta banjir. Efek samping kelebihan protein. Satu, penumpukan keton dan bau mulut. Dengan mengonsumsi terlalu banyak makanan berprotein tinggi atau menjalani diet keto dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Kondisi ini bisa membuat zat kimia keto menumpuk di dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut. Yang kedua, ada peningkatan berat badan. Pola makan tinggi protein memang dapat membantu mengurangi berat badan dalam waktu singkat. Namun, efek jangka panjang dari pola makan ini justru bisa meningkatkan berat badan karena protein berlebihan tersebut akan disimpan sebagai jaringan lemak. Tiga, kerusakan ginjal. Asupan protein yang tinggi dapat membuat ginjal bekerja ekstra. Oleh karena itu, orang yang mengalami penyakit ginjal umumnya disarankan untuk membatasi atau mengurangi asupan protein. Keempat, ada peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Terlalu banyak mengonsumsi makanan protein tinggi yang bersumber dari hewan bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular dan stroke. 5. Kehilangan kalsium.
Berkurangnya jumlah kalsium dalam tubuh terbukti dapat membuat tulang keropos dan meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Selanjutnya, manfaat dari protein. 1. Kesehatan, membentuk sel dan jaringan tubuh, memperbaiki sel dan jaringan tubuh, dan mengatur fungsi berbagai jaringan dan organ tubuh. Lalu ada ekologi. Protein nabati seringkali memerlukan lebih sedikit sumber daya dan menyebabkan jejak karbon yang lebih rendah jika dibandingkan dengan produksi protein hewani. Selanjutnya, dampak kekurangan protein. 1. Kerontokan rambut. Laju pertumbuhan rambut akan melambat dan makin banyak folikel rambut yang memasuki fase istirahat. Efeknya, rambut menjadi rapuh, mudah rontok, dan lebih tipis. Kedua, ada gangguan fungsi otak. Asam amino yang terkandung dalam protein juga diperlukan untuk pembentukan dopamin dan serotonin yang berkaitan dengan suasana hati. 3. Ada imunitas tubuh menurun. 4. Ada pertumbuhan dan perkembangan anak terhambat. Protein merupakan bahan baku berbagai jaringan hormon dan neurotransmitter. Salah satu tandanya adalah anak mengalami stunting. 5. Ada proses pembuluhan luka menjadi lambat. Karena protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan membentuk jaringan baru. Apa fungsi dan peranan protein? Protein memegang peranan penting dalam berbagai protein biologi. Peran-perannya tersebut antara lain transportasi dan penyimpanan. Molekul kecil dan ion yang ditransport oleh protein spesifik. Contohnya transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Lalu ada proteksi imun. Antibodi merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif, dapat mengenal kemudian bergantung dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel dari organisme lain. Yang ketiga ada koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena penggeseran dua filamen protein. Misalnya penggerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagella. Yang keempat ada penunjang mekanis ketegangan dan kekerasan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Lalu yang terakhir ada katalisis enzimatik. Sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim dan hampir semua enzim yang berperan adalah protein. Jadi ciri protein. Protein dikenalkan sebagai molekul homogenis. Karena sebenarnya dari protein tersebut mencerminkan keterangan genetik yang terkandung dalam urutan dasar dari bagian yang disatukan dalam DNA yang mengarahkan biosintesis protein. Ciri protein di antara lainnya yaitu fungsional kimia yang atas, di mana setiap protein itu merupakan senyawa murni. Kalau itu ada molekul yang atas, mana semua molekul dalam suatu campuran itu dengan protein ini mempunyai bobot molekular yang sama, serta urutan asam amino yang atas. Di mana urutan asam amino dari protein itu
adalah diuji secara genetik. Di sana tadi masih ada perubahan-perubahan kecil dalam pembentukan asam amino dari protein tertentu. Berikutnya adalah maaf. Ada contoh-contoh dari tubuh protein. Yang pertama adalah protein hewani. Contohnya di antaranya adalah susu, daging, telur, dan ikan. Selanjutnya ada protein nabati. Ada antaranya adalah kacang-kacangan, susu, biji bunga matahari, kelapa. Kemudian berikut daftar pustakanya dan juga sekiranya diskusi dari kamu ini mohon maaf. Apakah ada pertanyaan? Mau tanya dong, saya Jasmine Maharani. Izin bertanya, tadi kan ada protein nabati ya. Nah, kenapa protein nabati itu nggak bisa dibilang sebagai protein yang kurang sempurna atau protein yang tidak lengkap? Terima kasih. Pertanyaannya kira-kira kita lanjut dulu. Kalian ada yang mau bertanya lagi? Kondisinya udah nggak kuat sakit kepala. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah dijawab tadi? Izin menjawab ya. Oh iya. Mas sebagai protein kurang sempurna ya. Itu karena protein hewani yang mengandung asam amino sebanyak protein hewani. Itu suaranya nggak kedengeran, jauh suaranya itu. Izin menjawab pertanyaan mengapa protein nabati dapat sebagai protein yang kurang sempurna. Jadi protein nabati itu tidak mengandung asam amino sebanyak dari protein hewani. Tapi meskipun begitu, protein nabati juga memiliki berbagai manfaat.
Salah satunya dapat mencegah penyakit kronis seperti stroke dan jantung. Seperti itu. Mungkin protein nabati juga bermanfaat kalau misalkan ada beberapa orang kan yang alergi. Yang bertanya siapa yang bertanya? Oh yang Bis, tadi ah? Jasmine Siapa yang bertanya? Saya Yang Ibu. bertanya Jasmine Maharani, Bu. Saya Bu saya. Sebentar, saya ketutup soalnya. Mana yang saya tadi? Siapa? Jasmine Maharani. Jasmine Ibu. Oh, yang bertanya Jasmine. Eh, bisa jelas jawabannya kedengaran nggak, Jasmine? Saya malah pusing dengar suaranya. Terdengar Bu, tapi berdengung gitu Bu. Hmm. Apa kesimpulannya sih jadinya? Mungkin jawabannya bisa diulang lagi. Oke, izin ulang. Apakah suara sudah terdengar jelas? Jasmine, Sudah. terdengar jelas atau tidak? Apa sudah bisa terdengar jelas? Sudah ya. Oke, jadi mengapa protein nabati dapat dikatakan sebagai protein yang kurang sempurna? Itu dikarenakan protein nabati tersebut tidak mengandung asam amino sebanyak protein hewani. Jadi, tapi meskipun begitu, protein nabati memiliki berbagai manfaat, salah satunya dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti stroke dan juga jantung. Selain itu juga, protein nabati sangat bermanfaat karena dari beberapa orang ada yang alergi dengan daging mentah, daging merah seperti itu. Jadi alternatifnya bisa menggunakan protein nabati. Seperti itu, Ibu. Apakah Jasmine sudah jelas? Sudah, terima kasih ya. Kepada apa ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, aku mau nanya dong, berapa sih jumlah protein yang dibutuhkan gitu dalam sehari? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa di-keep dulu, ada yang lain ingin bertanya? Izin bertanya, Oke, silakan. ya, nama saya Mutiara Safira Ramdhani, izin bertanya, pada masa apa sih protein ini dibutuhkan untuk pertumbuhan pada masa anak-anak, remaja, atau dewasa, dan mengapa gitu? Maaf, Muti, pertanyaannya bisa diulang. Eh, pada masa apa protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan manusia pada masa anak-anak, remaja, ataukah dewasa, dan mengapa dibutuhkannya?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Desma. Jadi berapa jumlah protein yang dibutuhkan dalam sehari itu? Cara mana? Berdasarkan cara menghitung kebutuhan protein, harian berdasarkan berat badan adalah mengkalikan 1 kilogram berat badan dengan 0,8 gram protein per hari. Contohnya, jika Desma memiliki berat badan sebesar 55 kilogram, maka akan membutuhkan 44 gram protein per hari. Untuk Desma, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Zara. Yaitu pada masa awal protein sangat dibutuhkan. Protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh pada setiap tahap kehidupan, termasuk Maaf Hana, kurang jelas. maupun dewasa. Namun mungkin protein sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Mungkin protein itu sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan seperti ketika bayi ketika bayi atau masa-masa kecil karena kan dari dampak kurangan protein juga itu dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau misalkan sedari kecilnya proteinnya tidak dijaga, maka akan timbul satu gejala yaitu stunting. Jadi tidak akan baik dan sehat baik ke depannya. Tapi pada dasarnya protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh pada semua tahap kehidupan. Seperti itu Muti. Apakah bisa diterima untuk jawabannya? Sudah, makasih ya Hana. Ya, sama-sama. Sudah semua dijawab? Ibu masih boleh bertanya nggak ya, Bu? Boleh, silakan. Yang tadi sudah dijawab semua belum? Sudah Ibu. Ya, silakan. Kalau masih ada sesi lagi, boleh. Silakan yang bertanya. Tadi kan 3 orang ya, apa namanya yang bertanya ya. Tadi siapa tadi? Ada Mutiara, Desma, sama Jasmine. Ya, silakan masih boleh. Siapa lagi? Saya izin bertanya ya untuk kelompok protein. Tadi kan di efek samping kelebihan protein itu ada penumpukan keton dan bau mulut. Mungkin boleh dijelasin penumpukan keton itu maksudnya gimana? Makasih. Tri, maaf, suaranya kurang jelas. Apakah bisa diulang pertanyaannya? Ini mau nanya yang di efek samping kelebihan protein itu kan ada penumpukan keton dan bau mulut. Nah, maksud dari penumpukan keton itu seperti apa? Boleh dijelasin mungkin, makasih. Jelas gak?
Baik, jelas. Hana masih boleh bertanya nggak? Saya jawab boleh. Ya, silakan. Siapa ini? Nurul Nurus. Sofi, Bu. Nurus Sofia. Tadi di slide jenis-jenis protein itu ada protein globuler. Jadi bagaimana sih cara merangkul protein globuler dalam larutan garam dan asam encer? Makasih. Bu, masih boleh bertanya nggak, Bu? Ya, mungkin satu lagi ya. Silakan. Baik, izin bertanya. Bagaimana jika tubuh memiliki kelebihan protein? Apakah protein dapat disimpan di dalam tubuh? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Tri. Apa yang dimaksudkan dengan memelot? Itu dikarenakan karena mengkonsumsi terlalu banyak makanan dan protein tinggi dan menjalani diet ketat. Boleh diulang nggak suaranya? Suaranya nggak jelas. Dikarenakan karena mengkonsumsi terlalu banyak makanan berprotein tinggi atau menjalani diet keto itu dapat menyebabkan tubuh mengalami kondisi yang disebut ketosis. Kondisi ini bisa membuat zat kimia keto menumpuk dalam tubuh sehingga menyebabkan bau mulut. Seperti itu, Tri. Apakah jelas? Jelas, jelas. Makasih, Nora. Coba diulang, Tri. Sebentar, Bu. Tapi saya sebenarnya agak kurang jelas di ketonnya itu sebenarnya apa gitu, Bu. Ya, ketan itu bahasa kimianya NH3. Ya, NH3 atau itu nanti akan dibentuk menjadi nitrat, ya, nitrat amoniak, NH4. Nah, kalau nitrat amoniak itu kan menimbulkan bau ya. Contoh misalnya di air kencing, ya, itu kan bau pesing ya. Nah, itu akibat dari tadi penumpukan itu pembentukannya menjadi NH4 tadi. Nah, itu bisa baunya jadi ke lambung ya, maksudnya pengaruhnya ke situ. Terus nanti akibat efeknya ya jadi ke
ini ke pernafasan gitu. Jadi ke bau mulut ya, larinya ke situ. Karena itu sebetulnya zat yang tidak diperlukan oleh tubuh NH4 itu, maka dia akan dibuang melalui urin. Gitu maksudnya. Jadi menimbulkan bau karena memang NH4 kan bau ya. Nitrat amoniak itu kan bau. Itu lebih ke unsur kimia. Kalau kamu belum belajar kimia memang repot. Kalau yang dari IPA mungkin sudah paham. Gitu ya. Jadi pertanyaannya kalau keton mungkin masih ini ya, memang kaitan dengan konsumsi dari apa protein yang membentuk badan keton ya, istilahnya itu keton body. Jadi tubuh itu membentuk keton, badan keton ya, ketika ada kelebihan konsumsi protein. Ya lemak juga gitu, kelebihan konsumsi lemak juga akan membentuk badan keton. Ya nanti sebetulnya badan keton itu sebagai kalau dari konsumsi lemak itu sebagai cadangan energi yang akan dipakai ketika tubuh dalam kekurangan energi. Ya. Nah seperti itu. Kalau yang ya mungkin itu dulu ya jawabannya Tri ya. Tadi apa kelompok juga sudah menjelaskan secara singkat. Ya untuk lebih jelasnya bisa di googling aja ya. Keton itu apa? Ya mungkin itu kan apa namanya terbentuk dari unsur kimia ya. Oke. Kita nggak terlalu kimiawi banget ya. Yang kita bahas tuh gizi kesehatan masyarakat ya. Bukan yang terkait dengan biokimianya sekali gitu enggak ya. Medis juga enggak medis banget yang kita bahas karena kita lebih ke eh, kaitannya dengan kesehatan masyarakat tuh dampaknya seperti apa. Itu maksudnya ya kan judulnya juga kita tuh arahnya kan ke gizi kesehatan masyarakat. Tapi memang di dasar ilmu gizi itu dipelajari gitu ya. Oke, lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Bu, terima kasih Bu. Ya, tapi itu sasetan. Ya, lanjut pertanyaan siapa yang belum dijawab silakan dijawab dulu. Baik. Baik, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Sofi. Sofi, dari jenis protein kan bagaimana cara membuat protein globuler Anak, maaf suaranya kurang jelas. maaf Sofi udah cukup jelas belum? Iya, sudah, Anak. Dari jenis-jenis protein kan ada kita di mana bagaimana cara merangkai protein globuler dalam larutan garam dan asam encer. Hal tersebut dilakukan caranya dengan merangkum protein globuler tersebut ke dalam larutan garam dan asam encer merupakan melarutkan protein dalam larutan garam encer dan juga asam encer. Protein globuler dapat larut dalam larutan garam dan asam encer sehingga dapat dipisahkan dari larutannya dengan cara pengendapan. Untuk mengendapkan protein tersebut dapat dilakukan pengendapan pada larutan garam yang dengan konsentrasi tinggi atau pada larutan asam encer dengan pH tertentu. Setelah pengendapan, protein globuler tersebut akan terpisah dari larutan dan dapat diambil untuk penggunaan lanjutan berikutnya. Kira-kira seperti itu, Sofi, jawabannya. Nah, Baik, Anak. Terima kasih. Iya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya dari pertanyaannya, bagaimana jika tubuh memiliki kelebihan protein? Apakah protein dapat disimpan dalam tubuh? Jawabannya, kelebihan protein dalam tubuh biasanya akan disimpan sebagai lemak. Hal ini dapat meningkatkan berat badan jika dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Lalu apakah jawabannya bisa diterima?
Maaf, suaranya bisa diulang nggak? Tadi kecil soalnya. Ya suaranya tuh menggema gitu. Mungkin didekatin ke laptopnya barangkali. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana jika tubuh memiliki kelebihan protein? Apakah protein dapat disimpan di dalam tubuh? Jawabannya, kelebihan protein dalam tubuh biasanya akan disimpan sebagai lemak. Hal ini dapat meningkatkan berat badan jika dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Apa jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih. Ya. Sudah jelas. Gimana Agung intinya? Ya, jadi intinya kelebihan protein itu biasanya disimpan sebagai lemak. Jadi kalau lemak ini terlalu banyak di dalam tubuh kita, bisa mengakibatkan berat badan kita jadi naik, Bu, dan bisa menyebabkan obesitas. Ya, jadi semua kelebihan dari zat gizi makro itu pasti disimpannya di dalam tubuh sebagai lemak tubuh kita. Semua sama ya, karbohidrat juga gitu, protein juga gitu, lemak juga gitu. Pokoknya semua yang berlebihan itu, energi yang berlebihan itu akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Nanti dia akan digunakan ketika tubuh kekurangan. Jadi cadangan lemak tubuh itu akan terpakai. Begitu prinsipnya. Oke, mungkin cukup ya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita ke PPT aja deh. Ke PPT yang dari awal. Dari slide 1 yang ada nama kelompoknya tadi. Slide 2 ya. Hmm. Nama kelompoknya mana? Ya, sebentar. Ya, kalau metabolisme dan pencernaan proteinnya gimana? Bagaimana metabolisme protein di dalam tubuh? Itu ada di slide mana? Maaf Ibu, sepertinya kita belum memasukkan ini. Mm-mm. Padahal itu ada di RPS ya, dan itu penting. Selain tujuan, fungsi, kelebihan, kekurangan itu metabolismenya dan pencernaannya. Ini berarti sama nih perbaikannya sama karbohidrat, kelompok karbohidrat yang tadi, ya yang ditambahkan dengan eh, metabolisme dan pencernaannya. Kan di RPS-nya ada itu apa yang kita pelajari. Terus kalau tabel kebutuhan gizi, kebutuhan proteinnya ada nggak AKG-nya? Iya, Ibu, maaf itu juga belum. Jadi gini, makanya kalau teman kelompoknya itu presentasi ya diperhatikan perbaikannya apa dia. Nah, nanti begitu kelompok kamu presentasi udah melengkapi dari kelompok yang sebelumnya. Jadi tidak diperbaiki lagi karena sudah lengkap. Jadi kekurangan-kekurangan teman kelompok itu dicermati gitu, diperhatikan ya. Kalau nggak diperhatikan ya jadi salahnya sama gitu. Berarti kan yang kemarin nggak diperhatikan kelompoknya presentasi apa kekurangan PPT dia gitu. Jadi kalau memperhatikan pasti tahu, oh berarti besok saya harus ada ini, harus ada itu. Gitu karena pembahasannya sama ini karbohidrat, protein, lemak itu zat gizi makro, komponen yang harus ada yang harus dibahas itu sama. Gitu. Jadi ini masih perlu ditambahkan ya metabolismenya, pencernaannya di dalam tubuh itu seperti apa. Kalau karbohidrat di dalam tubuh tadi kan akan dirubah menjadi gula darah ya kan glukosa. Nah, protein itu kalau dalam tubuh akan menjadi asam amino. Itu proses itu dijelaskan. Kalau bisa jangan narasi. Jadi bikin bagan gitu sehingga lebih mudah ditangkap.
Ya, kemudian dari asam amino itu akan mengalami apa lagi di dalam tubuh kita? Dia masuk ke siklus apa gitu ya. Nanti akhirnya dia akan menghasilkan energi. Nah, kemudian di asam amino itu kan banyak di tubuh kita. Ya. Nah, itu juga mengalami proses yang berbeda. Ada asam amino yang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai dia menghasilkan energi itu jalannya beda-beda. Nah, itu harus dijelaskan supaya teman-temannya tahu. Jadi buat skema jangan narasi seperti ini ya nanti. Tadi sih kelompok karbohidrat waktu membuat metabolisme dan pencernaannya masih dalam bentuk narasi sih. Tapi ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Cuma kelompok protein ini kalau bisa nanti bikin metabolisme dan apa namanya pencernaannya pakai bagan aja ya. Jadi bisa lebih mudah gitu, lebih mudah ditangkap. Gitu bisa kelompok siapa ini Siti dan kawan-kawan. Ya, bisa Bisa. nanti kami. Nah, minggu depan kita coba kamu tampilkan lagi nanti PPT-nya ya. Nah, itu di seperti tadi yang karbohidrat yang tadi belum ada coba dijelasin lagi. Gitu ya. Minggu depan kan lemak kan? Iya, Nah, lemak. Nah, itu sama nih kelompok yang lemak harus memperhatikan. Nih sudah 2 kelompok yang maju. Kalau masih enggak lengkap juga berarti tidak memperhatikan dari kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Dan gitu aja ya. Jadi supaya lebih baik. Nanti nilainya juga akan lebih bagus. Begitu. Terus tadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab ya dan jawabannya sudah bagus ya, sudah sesuai lah, sudah benar. Terus tadi ada eh, pertanyaan siapa ya? Tadi Agung pertanyaannya apa tadi Agung? Ya, Bu. Pertanyaan dari Pertanyaannya itu bagaimana jika tubuh memiliki kelebihan protein? Apakah protein dapat disimpan di dalam tubuh? ya itu sudah sebelum Agung. Siapa tadi yang bertanya? Norosofi, Bu. Bukan Nur Sofi, yang lainnya, yang bukan Nur Sofi. Trikomala tadi apa pertanyaannya Trikomala? Yang ini yang keton itu, yang keton itu nggak mulut. Oh, keton sudah tadi ya. Bukan Trikomala berarti yang Mutiara, Bu. Mutiara. Mutiara apa pertanyaannya? Pertanyaan mengenai ini, Bu. Pada masa apa protein Ya ya, dibutuhkan? ya betul. Jadi tadi jawabannya semua tahapan ya. Ya, secara umum betul ya, tetapi fungsi utama protein itu kan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini berbeda nih ya. Kalau pada tahap daur hidup dia sudah tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan, nah kebutuhan zat gizinya bukan lagi untuk tumbuh kembang. Ya, tumbuh kembang itu kan dibutuhkan sampai pada usia remaja. Ya, remaja yang masih dalam pertumbuhan kan dia masih tetap tumbuh ya dan berkembang. Nah, tapi kalau udah dewasa, kebutuhan gizinya bukan lagi untuk tumbang, tapi untuk mempertahankan kesehatannya supaya dia terhindar dari gangguan-gangguan penyakit dan seterusnya. Nah, itu perbedaannya di situ. Ya. Nah, fungsi utama protein kan untuk tumbang ya. Nah, kalau tumbang ya stop sampai dia pada usia remaja yang masih dia berjalan pertumbuhannya. Tapi kalau sudah dewasa, pertumbuhan kebutuhan zat gizinya yang protein tadi bukan untuk tumbuh dan kembangnya tapi untuk yang lainnya. Ya, contoh misalnya untuk daya tahan tubuh dia. Ya, jadi lebih menjaga supaya tidak atau terhindar dari penyakit-penyakit atau gangguan kesehatan. Usia dewasa kan sudah mengalami penurunan semuanya. Nah, resiko penyakit kan sudah mulai ada tuh. Nah, jadi fungsi zat gizinya lebih untuk ke situ. Nanti yang lansia beda lagi. Ya, prinsipnya sih sama ya, karena sudah nggak ada lagi yang namanya tumbuh kembang. Gitu ya. Jadi jawaban jawaban kelompok sudah benar, tapi sedikit kurang lengkap. Gitu aja ya. Yang lainnya sudah cukup jawabannya. Oke, Mutiara sudah. Tadi Desma pertanyaannya apa sama Jasmine tadi tuh? Oh, tadi aku itu nanya itu, Bu. Kebutuhan protein dalam sehari. Oh iya, dijawab berapa tadi?
berdasarkan berat badan itu, kalau misalnya berat badannya 55 itu dikali 0,8 Bu. Jadi kebutuhan proteinnya itu 44 gram per Itu hari. ada di slide berapa? Ada di slide mana kelompok? Nggak ada di slide Bu, makanya tadi nanya. Oh ya, jadi yang harus ditambahkan metabolisme, pencernaan, sama tabel AKG-nya ya. Tampilkan yang proteinnya aja. Fokusnya di situ. Begitu kelompok? Heeh, ya, jadi itu yang belum ada. Ini sama persis apa sama yang karbohidrat yang harus ditambahkan. Oke, itu Desma. Terus Jasmine tadi pertanyaannya apa Jasmine? Kalau saya tadi nih Bu, kenapa protein nabati dapat dikatakan sebagai protein kurang sempurna atau protein yang tidak lengkap? Ya, sudah dijawab tadi ya terkait dengan asam amino ya. Kandungan asam amino yang ada di protein nabati. Ya, baik semua sudah ya pertanyaan sudah dijawab. Coba kita ulas lagi apa namanya PPT-nya secara singkat aja dari slide awal mungkin pendahuluan atau apa. Mm. Ya, terus aja pelan-pelan tapi di next-nya pelan-pelan. Ya, klasifikasi ya, ada banyak klasifikasi terus. Ya, terus. Terus. Dan terus. Terus. Next. Nah, ini ya dampaknya ya akibat kekurangan protein. Ya, ada kwashiorkor, ada marasmus atau orang tuh sebenarnya lebih mengenalnya ke busung lapar gitu ya. Nah, kita lihat sini gambar bener sudah ada ya, tapi mungkin bisa nggak diperbesar aja nih supaya tulisan yang kecil-kecil nih kelihatan nih. Ya kan bisa dilihat nih. Ini kan misalnya marasmus. Ini kan ada nih keterangan kecil-kecil ya tulisan. Nah, itu dibesarin aja. Nggak apa-apa nambah slide ya. Misalnya ciri-ciri kwashiorkor. Ini begini begini. Ada keterangannya. Marasmus juga gitu. Ini kan kecil sekali ya. Nggak kelihatan ya penjelasannya. Baik, Ibu. Jadi kalau kwashiorkor misalnya nih salah satu gejalanya tandanya perutnya buncit gitu kan. Sepertinya kayak orang kekenyangan ya, padahal ini sebetulnya odem gitu ya. Nah, terus wajah juga seperti bulan bulat gitu. Nah, itu kalau kwashiorkor. Kalau yang marasmus ini lebih kepada kurus sekali kelihatannya ya. Apa namanya? Hampir tidak ada lapisan lemak bawah kulitnya. Kemudian wajah, rambut juga tidak tumbuh dengan baik. Ya. Nah, ini sebenarnya banyak nih apa namanya keterangan-keterangan di sini cuman tidak terlihat. Jadi itu bisa kita bedakan ya kwashiorkor dan marasmus. Nah, biasanya dua-duanya ini akan kalau terjadi kwashiorkor biasanya marasmus juga. Jadi kadang-kadang disebut kwashiorkor marasmus karena ini berdampak pada semuanya. Kalau kekurangan kalori, akibatnya kekurangan juga protein, kekurangan juga lemak. Jadi dua-duanya terjadi. Maka disebut kwashiorkor dan marasmus. Gitu ya. Oke, terus berikutnya apa lagi? Lanjut, yang kelebihannya mana? Kelebihan ada nggak? Tadi kekurangan. Kelebihannya ada nggak? Oh iya, sudah ada. Kalau yang kekurangan tadi, berapa slide tadi? Yang bicara tentang kwashiorkor marasmusnya, berapa slide? Satu, Ibu. Satu. Berarti dibikin dua slide, jadi lebih sendiri-sendiri. Misalnya, kwashiorkor adalah, ya, terus yang marasmus adalah, nah itu sendiri-sendiri, terus gambarnya.
Gitu, jadi lebih jelas. Kalau tadi kan coba slide yang ada gambar kwashiorkor marasmus tadi. Slide sebelumnya. Nah ini ada nggak yang membedakan apa yang dimaksud dengan kwashiorkor, apa yang dimaksud dengan marasmus, ada nggak dibedakan nggak? Nggak ada, Bu. Nah itu kan harus dijelasin apa bedanya. Kalau cirinya kelihatan sudah ada gitu ya karena dari gambar. Tapi definisinya, pengertiannya, nah itu apa bedanya kwashiorkor dengan marasmus? Ya, nah itu yang perlu ada tambahkan. Nah nanti ditampilkan lagi penjelasan Iya, Bu. kelengkapannya ya. Ya, kalau kwashiorkor kan kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama ya, dalam jangka kronis dalam jangka waktu yang lama. Ini kan belum ada ya, ini kan hanya secara umum. Seseorang kekurangan nah gitu ya. Nah silakan ini nanti gambarnya diperbesar, diberi penjelasan perbedaan. Jadi kita jelas membedakannya. Oke, saya rasa itu ya perbaikannya untuk PPT sudah cukup lengkap ya. Silakan semuanya untuk memperbaiki dan kelompok besok masih kita bahas yang protein ya setelah dilengkapi tadi. Nah sekaligus yang lemak. Ya, kelompok lemak siapa besok? Ada semua orangnya? Ada Bu, Agung, siapa lagi? saya Gali sama Asmi Bu, Ada semua ya? ada Bu. Mhm. Ya, silakan memperhatikan tadi masukan dari PPT hari ini ya untuk diperbaiki supaya jangan ada lagi yang kurang-kurang lagi. Ya, terutama yang penting-penting tadi ya, harus ada metabolisme, pencernaan, sama AKG-nya. Ya, dah itu aja. Oke, semuanya saya rasa cukup ya untuk hari ini. Sudah di absen ini dia. Sudah, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam warahmatullahi wabarakatuh.